Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Malam Paskah berdasarkan Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Dia sudah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, orang Kristen dari gereja ortodoks memiliki kebiasaan yang sangat unik pada waktu merayakan pesta Paskah. Pada akhir perarakan lilin Paskah, imam memberkati telur-telur yang biasa disebut telur-telur Paskah dan membagikannya kepada setiap orang yang ada di dalam gereja untuk menunjukkan bahwa semua orang mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kemudian setiap umat menyalami satu sama lain dan memecahkan telur yang mereka peroleh. Pada waktu telur itu dipecahkan, mereka berkata kepada satu sama lain, "Kristus sudah bangkit." Dan yang lain menjawab, "Seperti sudah dikatakannya." Kebiasaan seperti itu tidak ditemukan di dalam gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita merayakan pesta Kristus bangkit dari kuburnya. Ketika orang-orang Amerika mendarat di bulan untuk pertama kalinya, orang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yakni Richard Nixon, dengan nada angkuh mengatakan, ini merupakan peristiwa terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Terhadap kata-kata Richard Nixon itu, Bill Graham, salah satu pengkhotbah terkenal dari Amerika Serikat, menangkis Richard Nixon keliru besar karena peristiwa terbesar yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia adalah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, memang benar pada malam ini kita merayakan sebuah pesta akbar, pusat dari segala pesta, pesta dari segala pesta. Iman, harapan, dan cinta kita sebagai orang-orang Kristen bergantung pada pesta yang kita rayakan pada malam ini, yakni kebangkitan Kristus. Rasul Santo Paulus sendiri pernah berkata, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dan di dalam kebangkitan itu kita mendasarkan iman kita. Saudara-saudari terkasih, tetapi kalau kita membaca Injil dengan teliti, tidak ada orang yang menyaksikan kubur itu terbuka dan melihat Yesus bangkit. Bahkan kalau kita membaca keempat Injil, maka kita akan mendapati 4 laporan yang berbeda tentang kisah kebangkitan Yesus. Khususnya tentang jumlah malaikat yang menyaksikan kebangkitan itu. Laporan yang berbeda itu telah digunakan oleh orang-orang bukan Kristen untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Sekalipun ada laporan yang berbeda-beda tentang jumlah orang atau malaikat yang berdiri di samping kubur Yesus ketika Maria Magdalena dan kawan-kawannya tiba di sana, namun ada satu hal yang sama dalam laporan keempat Injil itu, yakni kenyataan bahwa kubur kosong. Kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit juga diperkuat oleh kesaksian 2 malaikat atau pemuda yang berdiri di samping makam Yesus. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Dan semua penginjil menceritakan bahwa ada malaikat atau pemuda yang berpakaian kemilau yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudari terkasih, iman kita akan kebangkitan Kristus tidak terutama didasarkan pada bukti-bukti fisik seperti kubur kosong, melainkan karena kesaksian yang diberikan oleh
malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, dan kesaksian para rasul yang mengalami penampakan-penampakan sesudah Yesus bangkit. Sejak awal kehidupannya, gereja berkembang berkat kesaksian iman anggota-anggotanya. Sebagai anggota-anggota gereja, kita pun dipanggil untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Mungkin bukan terutama lewat kata-kata atau pengajaran, tapi terutama melalui kesaksian hidup. Sehingga orang-orang yang tidak seiman dengan kita bisa melihat betapa indahnya cara hidup orang-orang Kristen. Hanya kalau dengan demikian, perayaan Paskah mempunyai makna bukan hanya bagi kita sendiri, melainkan bagi orang-orang lain. Akhirnya, saya mengucapkan selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Semoga Kristus yang bangkit memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.